Orang tua yang baik bukan orang tua yang menyediakan mobil, kamar, AC, TV, handphone, laptop, menjerumuskan anak. Akhirnya anak sibuk dengan game online, tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak sholat, asik menembak musuh yang tak mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, uni-uni, adia-adia ambo kasadonyo sehat? Panjang jawabannya. Iko jam 3. Jam 3 itu adalah jam yang sangat genting. Mudah-mudahan Allah menolong awak kasadonyo. Dua kemungkinan, kalau tidak ibu mengantuk, anggota lalu awak mulo ini dari nan sebelah kanan itu ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat dari Kota Pekanbaru yang programnya sampai kini 27 program, dari mulai pesantren gratis, pengiriman dai-dai ke desa terpencil, mencetak Al-Quran wakaf, dan seterusnya. Beliau namanya Ustadz Haji Al-Nof Dinar LC, alumni Al-Azhar dari Pekanbaru, kampungnya di Nagari Kotosani, Solo. Alumni Azhar, sukses mengelola pesantren tahfiz, bisa memberikan beasiswa. Cuma kekurangannya cie, inyola babi. Nah kedua, tentu saja pemimpin awak, dan awak pilih Basamo untuk menentukan arah Kota Solo ke depan sehingga menjadi baldatun thayyibatun warahmatullah. Bapak Wakil Wali Kota Solo, mudah-mudahan selalu sehat. Umurnya 35 tahun, ambo ambek 45, beda kami 10 tahun. Walaupun orang menyambut ambo 25, ambo ambek. Selanjutnya ambo sampai ke Mesir tahun 1998. Udah ambo, Ustadz ambo, guru ambo Ustadz Jel Fatullah sampai ke Mesir 1995. Ya 95, ambo 98. Memang dari dulu kami tidak pernah bisa Basamo. Pecinya putih, ambo merah. Inyo bajangwi, ambo agak tumbuh. Sorban inyo kotak-kotak, ambo sesuai dengan suasana hati, berbunga-bunga. Tapi kami tetap satu dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota Solo. Dan yang terakhir, Ibu kok menyambut sayang-sayang Bapak Wakil Wali Kota, aku heran orang kok sayang. Mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah, anak-anaknya soleh dan solihah. Jadi kami kok ambo Ustadz Del, Ustadz Al-Nof, Pak Wakil Wali Kota memang kini kok menjadi kaum minoritas. Jadi orang-orang minoritas itu memang agak-agak cameh suasana hati. Tengoklah teman minoritas duduk di lantai. Ibu mencari ke Aceh kok, mencari kami kok merah,
putih, hitam. Tapi kami mencari ke bawah seperti pelangi yang sedang turun. Ada hijau, ada merah, ada ungu, ada pink, ada sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Wanita itu, tadilah dia tahu dari panitia, tulis saja pertanyaan di karate, beko nan mudah-mudah ambo jawe, nan susah-susah ambo akil ke senior ambo. Kamilah bagi-bagi. Jadi sementara ibu menulis, itu aku sampaikan bahwa wanita, perempuan, padusi itu ada 5. Nampak kamu inyo sebagai ibu, sebagai bundokan tuang, sebagai amat, sebagai al-um. Apa kata Nabi perempuan sebagai ibu? Ya Rasulullah, yo izinkan ambo ikut berperang supaya ambo mati masuk surga, mati syahid. Nabi bertanya, alaka min ummin, ibumu masih hidup, masih ada di rumah? Ada di rumah ya Rasulullah. Kata Nabi, ilzam rijalaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya, bukan kepalanya, bukan bajunya, bukan kainnya. Urus tapak kakinya, fasammal jannah. Kau dapat di surga di sana. Maka keluarlah ungkapan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah kaki babysitter. Sebab ini sudah banyak tugas ibu digantikan oleh asisten rumah tangga, kecuali di Solo. Sebab orang Solo kok memang tipe-tipe orang Al-Madinah Al-Munawwar, serang di Madinah. Amin ya Rabbal. Sampai-sampai pengajian pun anak dibawa. Dia tidak ingin anak itu diasuh oleh orang lain. Ambo anak patamo, adia ambo surang laki-laki, kama saja ama ambo payi ikut. Nan paling tak ingat di utak ambo, waktu inyo diam-diam maniang-maniang payi mancalia kurang meninggal. Ambo kehilangan, ambo kajaan yang berjalan kaki 5 kilometer sampai ke sampai itu inyo lamberang, ambo air manto bakal dua. Ambo tak bisa berpisah dengan dia. Maka sampai ini kalau ambo cari ada anak-anak ikut pengajian, ambo tak ingin tak kanan. Oh itu ambo masuk ketek. Jadi anak-anak yang dibawa ke pengajian itu efeknya luar biasa. Inyo akan kenal dengan ustaz, mendapatkan barokah, menjadi soleh insyaallah. Jangan sampai anak awak takana ditanya dek laki dek bininya, udah dulu masuk ketek, aduh dibawa dek amak, aduh kamar dangdut. Nah, jadi bainan masih ada amaknya, maka bahagiakanlah ibu. Pulang dari siko, uruslah tapak kaki, balikan baju yang paling rancak, makanan yang paling lama. Buat ibumu seperti raja-raja, maka rezekimu dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat ambo di grup WhatsApp. Ama ambo lah meninggal, apa ambo lah dah ada. Maka tadi waktu Ustaz Al-Nok menyambui, Ustaz awak ke rumah di Nagari Kotosani, gaib ama menunggu di rumah, siap komandan. Ambo datang, ambo ingin basuh dengan orang tua, menyambung silaturahim, duduk makan bersama, mengambil gambar bersama. Ambo ingin membahagiakan hati ambo, membahagiakan hati kawan ambo, membahagiakan hati orang tua. Mancalia orang tua kawan awak, tak ingat orang tua awak.
menganggap anak kawan awak seperti anak awak, menganggap gaya kawan awak macam amak awak, ayah awak, gaya awak, asalkan mencari bini kawan awak macam bini awak. Ibu, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati. Iko banyak orang sianan paling layak mendapat bakti ambo. Ummuka, sialai ummuka, sialai ummuka, summa man abuka. Ustaz Jel, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Ustaz Almoh, Ustaz, tiga-tiganya alumni Azhar, Bapak Wakil Wali Kota, orang dipilih oleh Kota Solo, tapi kami cuma dapat cie. Ibu, tiga. Mana ibu dapat tiga? Sebab ibu mengandung, melahirkan, menyusukan. Kami kalau ingin dapat tiga, cuba-cubalah nanti tiga. Pulang dari Siko, Bali, buah Ike di Bali, tahankan 9 bulan 10 hari. Kalau ingin cuba-cuba melahirkan, pulang dari Siko, Bali mangga, telan kulit-kulit. Kalau ingin cuba menyusukan, ambil bayi anak ketek, latakan. Tidak maunya, tidak amuhnya. Kok Ustaz tahu? Lah ambo tes anak amuh tahu. Nyopot tahu. Seorang anak dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah melawan ibu. Kalau belum bisa membahagiakan ibu, jangan kecewakan ibu. Ambo dengan amak ambo sabaleh tahun serumah. 3 sifat istri. Nampak tamu, iza nazarta ilaiha saratka. Kalau kau pandang dia, hatimu senang. Alhamdulillah Ustaz, saya senang betul menengok dia. Siapa Pak? Istri teman saya. Astagfirullah. Banyak perempuan sekarang mempercantik dirinya bukan untuk lakinya, tapi untuk laki orang. Kecuali orang Solo. Orang Solo kok memang the best. Bantu itu nyopai keluar rumah, bantu itu juga di rumah. Banyak perempuan di luar sana, kalau untuk laki orang inyo macam bidadari, tapi kalau untuk laki inyo macam suster ngesot, sundel bolong di blorong, mak lampir. Ambo mantau undangan ke rumah orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ngantar undangan, Bu. Ibu anu ada? Saya. Oh, rupanya selama niko judul lagunya buka dulu topeng. Perempuan menyenangkan hati suaminya yang terbaik, maka sama harumnya, bajunya, wajahnya antara dia di rumah, bahkan di luar rumah biasa-biasa saja, karena khawatir menimbulkan fitnah. Idza amartaha atau anka, kalau engkau perintah dia taat. Pakai tudung panjang, tutui. Pakai baju kurung, pakai. Tutup aurat, yo. Tapi dapat puluh lagi yang agak aneh. Jangan begitu Pak. Gue rambut tinggi bantu sarang laba-laba. Cat 3 warna merah kuning kelabu. Iko nama lakinya Fir'aun. Tidak wajib untuk dipatuhi. Banyak perempuan dibodoh-bodohi. Katanya saya wajib patuh ke suami saya Pak Ustaz. Kalau sudah menikah dari ayah pindah ke laki, semua surat tanah, surat mobil katanya untuk dia, karena surga di bawah tapak kaki suami. Pembodohan. Ibu hanya patuh ke suami kalau dia taat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, kepada suami,
fi ma'siyatil khaliq, kalau menyebabkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain jale. Yang ketiga sifat istri adalah idza ghibta anha, kalau engkau pergi keluar kota, hafizat auladaka wa amwalaka, anakmu dia jaga, hartamu dia rawat, kehormatan harkat martabat terjaga terpelihara. Jangan sampai awak pulang talingo anak awak hilang. Inilah wanita-wanita solehah yang berasal dari kota Solo, insya Allah. Yang belum ketemu jodoh, mudah-mudahan dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Yang menyambut amin, yang alun balaki saja. Kami ini menyambut amin untuk anak-anak kami, Ustaz. Betul? Pertama sebagai ibu, kedua sebagai istri, dan ketiga sebagai anak. Man ala thalatha banatin, siapa nak menjaga 3 anak padusi, bukan anak laki-laki. Man ala thalatha banatin, siapa nak menjaga 3 anak padusi, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa ahsana ilaihinna, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, inyong baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Syaratnya 3 anak padusi. Nanlah ada anak padusi 2 tambah ciek lagi. Ambo ingin bana punya anak padusi. Lah ambo siap-siapkan namanya Misyana. Orang Maroko tuh kalau ditanya bakaba Misyan. Misyan artinya rancak. Kalau padusi Misyana. Ambo tanya ibu kaifa haluk, jawabnya Misyana. Oke? Ambo tanya kaifa haluk, kurang jale. Kaifa haluk Misyana. Ambo ingin punya anak padusi namanya Misyana. Lah ambo siapkan. Beko ambo panggil dia anak. Namun amak ambo Rohana. Ambo ingin punya anak padusi Misyana. Amak dape, Maroko dape, maknanya baik dape. Lah disiapkan, tanya ke dokter, Bu dokter, anak saya laki-laki apa perempuan? Selamat Ustaz, anaknya perempuan. Begitu lahir, laki-laki. Ambo hilangkan tanya jadi Misyan. Itulah dia Misyan Hasik Abdillah. Misyan laki-laki, kalau padusi Misyan. Tapi kan gak bolong kan, kemarin anak saya itu perempuan. Anak Ustaz pandai menyembunyikan sesuatu. Rupanya dokter USG itu pun tidak 100% yakin. Ini menduga-duga saja. Sebagian dugaannya benar, sebagian dugaannya tidak benar. Yang punya anak laki-laki, mudah-mudahan anak laki-lakinya soleh. Nah punya anak padusi, dijago 3 orang, menjadi tiket masuk ke surga Jannatul Firdaus. Yang lah ada anak padusi 3 orang, angkat tangan. Masya Allah. Labiah, jangan labiah boleh. Jaminan dari Nabi, man ala salasa banatin, siapa saja nan ada 3 anak padusi, fa'addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, inya buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Ambo ucapkan selamat, ibu-ibu sudah dapat kunci surga. Nangka ampe perempuan sebagai saudari. Al-mu'minun wal-mu'minat, laki-laki dan perempuan, ba'dhum awliya'u ba'd, saudariku perempuan, kita saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf,
mengajak berbuat baik, wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat jangan pacaran, jangan buka aurat, jangan riba, jangan asik drama Korea, jangan ambil waktu di TikTok, jangan habis di grup WhatsApp, masuk ke grup-grup alumni, berkirim-kirim gambar, berkirim-kirim berita nanda jale, lalu kemudian akhirnya CLBK, cucian lama belum kering. Kalau ditanya, ikolah macam muda ambo, ikolah macam adia ambo, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan belum pensiun. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Kalau reuni bawa muda, kumpul silaturahim, yang dibahas berapa yang sudah yatim mau disantuni. Jangan sampai kita menjadi pendusta agama. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Kami membuat reuni setahun sebulan, halal bihalal. Ambo undang ke rumah ambo, bawa suami, bawa anak, ambo ingin kenalan. Nan lama nikah, awak catat bara santunan awak tiap bulan. Tidak salah menyambung silaturahim, tapi tujuannya adalah amar ma'ruf nahi, termasuklah hari Iko. Iko saudari-saudari ambo, Iko adalah saudari keluarga, sama-sama anak cucu keturunan Adam alaihi salam, tapi tetap menjaga adab-adab. La yakhluwanna rajulun ma'a imra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh laki-laki dengan perempuan duduk bersama kecuali dengan mahram. Kenapa kami berani duduk dengan ibu? Karena aman, ramai, tak boleh berdua-duaan, tak boleh bersunyi-sunyian. Satu kantor, satu ruangan, cuman berdua, berawal dari curhat, bercerita, muncul rasa tenang, witing trisno, jalaran suko lino. Selalu bersama menumbuhkan rasa cinta. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Perselingkuhan, angka kejahatan kriminal. Zaman dulu orang mau buat dosa mesti jumpa. Sekarang tukar nomor, WhatsApp, janjian, pertemuan. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Lalu kemudian yang terakhir, sebagai ibu sudah, sebagai istri sudah, sebagai anak sudah, sebagai saudari sudah. Yang terakhir, perempuan sebagai pendidik. Perempuan sebagai pendidik. Ambo datang diundang ke TK. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa ceramah di TK? Bisa. Sampai di TK aku penceramah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setiap Negara Profesor Dr. Abdul Somad. Indah ado surang pun anak TK tunan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi komiti ambo mengejek stres ambo gawat. Di situ ambo disadarkan Allah. Hai Abdul Somad, mungkin kau ceramah di depan ibu-ibu pengajian di Solo bisa, tablik akbar di tengah lapang stadion bisa, tapi di depan anak TK belum tentu. Maka aku ingin ibu anak-anakku pasti ada pawangnya. Ambo ibu bawa pawangnya. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya. Maju dia, anak-anak, dan ibu ya, tanam saja. Tahap bim salabim abrakadabra. Dengarkan Ustaz Somad ya nak, diam semua ya, lihatnya mencalin kamu saja. Jinak saja. Azan. Kita lanjutkan setelah yang satu ini ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah
salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatan 'aliyatan rafi'ah wa ba'athallahumma maqaman mahmudan alladhi wa'anta innaka la tukhliful mi'ad. Beko ibu pulang dari kajian iko langsung sholat asar. Ustaz Somad indah sholat. Loh kok indah sholat? Ambola jamak takdim. Mau musafir. Labiah ndak 90. Mako ambo sholat zuhur tadi 2 rakaat nan asar ditarik ke zuhur. Imamnya Ustaz Al-Nof Dinar nan qomat ambo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ustaz Al-Nof pun sholat zuhur 2 rakaat. Yang indah musafir, yang kurang solo, maka waktu Ustaz Al-Nof salam, Assalamualaikum warahmatullah, inyo tagak mengambil langsung rakaat nangka 3. Setelah salam ambo qomat lagi, lalu kemudian sholat asar. Beko maghrib baik 7. Maghrib 3 rakaat. Sesudah itu qomat, isyaknya 2 rakaat. Dan isyak ditarik ke maghrib. Namanya jamak takdim. Tapi kalau ingin awak tarik zuhurnya ke asar, maghribnya ke isyak, namanya jamak takhir. Barahari ambo sampai ke Sumatera Barat hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, maka salamu ampe hari ampe malam, terhitung dari sholat 6 pertama, sholat zuhur, 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 zuhur. Kalau ambo sampai hari Senin masih bisa jamak qasar. Tapi kalau ambo disiko sampai hari Selasa, maka Selasanya sudah indah bisa, karena sudah labiah sampai hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Orang yang meninggal di antara kamu meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Dia baru boleh menikah lagi setelah menunggu iddah arba'ata ashhurin ampe bulan wa ashra 10 hari. Sesudah ampe bulan 10 hari, maaf beribu maaf, yakin 100% bahwa rahimnya kosong, indah ada mengandung anak, barulah inya boleh menikah dengan laki-laki lain. Adapun tentang memandikan jenazah, jenazah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itulah mengapa waktu sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah membahas siapa pengganti kepemimpinan kota Madinah, Ali tak ada. Lalu kemudian orang Syiah memfitnah bahwa Abu Bakar, Umar dan Utsman mengesampingkan Ali. Mereka tak paham kalau kita meninggal, yang paling bagus memandikan adalah keluarga. Nabi tak punya anak laki-laki, maka yang memandikan menantu Sayyidina Ali, sepupu cucu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, saudara sepupu Sayyidina Abdullah bin Abbas, paman Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebaiknya begitu. Adapun orang yang memandikan suaminya, maka mungkin dia punya dalil lain, tak tahu saya. Tapi saya memakai laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan. Wallahu a'lam. Mohon izin pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya, saya ingin memelihara orang tua yang sudah tua bangka. Seandainya suami tidak mengizinkan tinggal di rumah, bagaimana caranya Ustaz? Kalau istri saya minta izin ke saya mau merawat orang tua saya, boleh Ustadz Somad,
maka saya akan mengatakan, aku bertemu kamu setelah kamu tamat sekolah. Yang melahirkan, menyusukan, mengandungkan, membesarkan, menyekolahkan adalah orang tuamu. Aku ini tak ada apa-apanya. Berbaktilah engkau kepada orang tuamu, senangkanlah dia, maka surga tempatmu. Adapun aku, insya Allah, tapi jangan lama-lama. Iko kan inyon dak suram. Jadi kalau ada walimonya saudara kandung, mereka bermusyawarah. Iko hari Senin, iko hari Selasa, iko hari Rabu. Orang tua dengan menantu bertemu pada satu titik, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menantu yang beriman tidak akan melarang istrinya untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua yang takut pada Allah tak akan menyuruh anaknya untuk melawan suaminya. Jadi kalau terjadi sesuatu, berarti ada yang rusak antara satu di antara mereka. Ibu punya anak laki-laki, ajarkan begitu ke anak ibu. Nanti kamu punya istri, nak. Istrimu itu jumpa dengan engkau setelah dia besar. Istrimu itu dilahirkan perempuan. Istrimu itu dibesarkan perempuan. Istrimu disekolahkan laki-laki. Ayah dan ibunya, izinkan dia berbakti. Kalau ibu punya anak perempuan, sampaikan juga ke anak ibu, suamimu itu, kau sayang pada suamimu, tapi suamimu itu ada pemiliknya. Pemiliknya adalah ibunya. Sehingga kalau ibu ajarkan begitu, nanti anak ibu tidak menjadi anak yang durhaka kepada suami dan tidak menjadi durhaka pada orang tua. Yang lalu-lalu yang tak mengaji, mudah-mudahan mengaji. Tidak bisa dibenturkan. Kamu dulu berbakti sama ayahmu, setelah kamu menikah dengan aku, maka sekarang berpindah kepada aku. Itu namanya menang jadi arang, kalah jadi debu. Kita ini memutuskan perkara wa amruhum syura bainahum berdasarkan musyawarah, berdasarkan kebaikan-kebaikan. Memang betul perempuan itu taat kepada suaminya. Lau kuntu amiran ahadan ala ayyasjuda ala ahadin, seandainya aku diperintahkan boleh sujud perempuan kepada perempuan, boleh sujud perempuan kepada manusia, kuperintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Saking hebatnya suami. Tapi bukan serta-merta suami lalu petantang-petenteng untuk menyuruh orang durhaka. Jadi ini masalah teknis komunikasi saja. Jangan pula sampai berbakti kepada orang tua lalu suami ditinggalkan. Khawatirnya nyembeko buka cabang pula. Nah, ini penting dibicarakan dengan baik. Mudah-mudahan masalah diselesaikan dengan takut kepada Allah. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut pada Allah diberinya solusi jalan keluar. Yakin atau tak yakin? Wallahu a'lam. Azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah harta istri kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ibu melahirkan anak, falakumur rubu'u, suami dapat 1/4. Jadi kalau harta ibu 1 miliar, maka bapak mendapat 250 juta. Maka haratonan ado kini itu wakafkanlah ke yayasan tabung wakaf umat, daripada diambil bapak untuk modal selanjutnya. Walawunna rubu'u illam yakul lakum walad, istri dapat 1/4 kalau indah ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, istri dapat 1/8. Jadi kalau suami ada 1 miliar, meninggal ada anak, maka ibu mendapat 1/8, 125 juta. Ingat itu baik-baik. Sisanya 875 dibagi ke anak. Lidzakari mislu azil unsayain,
anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi kalau anak padusi 75 juta, berarti anak laki-laki dapat 150. Adapun inya menulis surat wasiat, ambo wasiatkan harato ambo iko anak padusi ambo sajo, nan laki-laki indak dapat, maka dihitung. Pertama caranya dihitung. Kalau wasiatnya itu lebih dari total sepertiga harta, misalnya hartanya 1 miliar, wasiatnya 600 juta, maka yang wasiat terlaksana cuma sepertiga, 333. Adapun sisanya mesti dibagi secara hukum faraid, sebab wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Yang kedua, kalau wasiat itu untuk ahli waris anaknya ada 5, wasiatnya untuk nan surang, nang keampe iko mesti izin. Kalau tidak izin, maka perkara iko bisa dibawa ke pengadilan agama. Pengadilan agama paling rendah kabupaten, PA, di atasnya provinsi, di atasnya lagi Mahkamah Agung. Tidak selesai di Mahkamah Agung, maka bisa naik banding. Nah, itulah hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, namanya kompilasi hukum Islam. Jale, Allah maklum. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, banyak sekarang biro-biro travel haji dan umroh, bahkan ada travel yang mendanai jamaah untuk pergi umroh dengan membayarkan beberapa DP-nya. Apakah hukumnya pergi umroh dengan DP cicilan Ustaz? Itu namanya dana talangan. Sebelah kanan ada gambar ambo dengan Ustadz Jelfatullah, sebelah kiri pun ada. Berangkat umroh bulan Februari 2023. Mudah-mudahan awak dapat pai bersama insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, ada orang ingin pai, lalu inyo pai ke bank syariah, namanya Bank Nagari Syariah. Bank Nagari Syariah, ambo ingin pai umroh, lalu dibailah dana namanya dana talangan. Sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, dana talangan melalui bank syariah berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional boleh berangkat dengan dana talangan. Karena hutang terbagi 2. Yang pertama hutang ada pembayarnya, yang kedua hutang nan indah ada pembayarnya. Contoh, Pak Wakil Wali Kota, yo, anak ambo baru lahir, pinjam 2,5 juta untuk akikah anak ambo. Boleh ambo minjam 2,5 juta akikah, sebab bulan muko buah sawit ambo panen. Boleh? Nanda boleh itu. Pak Wakil Wali Kota Solo pinjam ambo piti 2,5 juta untuk bali kambing. Pembayarnya ambo serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanda boleh. Jadi kalau ibu punya usaha, ada bisnis, PNS, ASN, BUMN, punya padi, punya karambia, punya sawit, adonan diharapkan pembayarnya, maka hukumnya boleh. Kalau indah ado, tidak boleh. Saya mau berangkat umroh, pembayarnya kita tawakal kepada Allah. Enggak mau, Bang. Nah, ini tentang masalah dana talangan. Bisa dicari di internet, dana talangan haji dan umroh, fatwa MUI DSN, enter. Beko ado dape. Jale. Selanjutnya Ustaz, bagaimana jika kita memaksakan anak untuk masuk pesantren? Ambo masuk pesantren, ambo nama minta, Mak, ambo ingin masuk pesantren. Kini kalau anak indah awak masuk pesantren, indah awak paksa masuk pesantren, kapalonyo nan merusaknya lebih dari 10 jari. Internet, Facebook, grup WhatsApp,
TikTok, Instagram, apa lagi? Aliran sesat, LGBT, game online, PlayStation. Kalau dulu ke Palu Amboko nama rusaknya cuma 5: Unyil, Utrip, Usrok, Pak Oga, Pak Raden. Channel parabola kini bara. Alon lai datang anak laki-laki membawa anak padusi. Indah awak izinkan beko ndak gaul. Awak izinkan awak cameh. Indah adonan bisa menjago anak-anak awak kini kecuali satu: pondok pesantren. Masukkan ke pesantren Ustadz Jel Fatullah di Padang Panjang. Ambola sampai cantik, alamnya indah, dingin, nyaman. Ahlus sunnah wal jamaah menghafal Quran bahasa Arab, tamat kirim ke Mesir. Setelah pulang insya Allah menjadi anak berbakti pada orang tua. Tidak bisa kalau tidak main paksa. Muru auladakum bisalah, suruh anak kamu salat. Wahum abna'u sab'an sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asroh, pukul ketika umur 10. Itu dalil bahwa pendidikan berawal dari keterpaksaan, lama-lama menjadi kebiasaan, lama-lama menjadi kecintaan, lama-lama menjadi kebutuhan. Kalau main tak bisa. Anak kemanakan ambo wajib masuk pesantren. Ambo nama antanyo. Kebetulan adik ambo tu lebih dulu nikah dari ambo. Ambo ke Maroko, aku nikah lah dulu. Teko ambo menyusul belakangan. Lalu kemudian anaknya kini lah sanawiyah. Ambo mantanya. Iko pesantren nak. Kamu pedusi perempuan. Ambo kok ustad. Teko jilbabnya, baju panjangnya. Tinggal di siko yo. Yo. Lataman patang sanawiyah. Pulang liburan. Baduo dengan anggotanya. Ba'a masih bisa lanjut 3 tahun lagi. Yo. Adonan ndak menyenangkan hati? Ndak. Masih tahan di pesantren? Tahan. Adiaknya pulau kirim ke tahfiz Quran di Bogor. Liburan pulang tanya pe mato jombo. Ba'a di Bogor tuh rancak. Alhamdulillah. Ada kawan-kawan yang bandel? Indah. Ada ancaman-ancaman? Indah. Lai tahan lai di pesantren? Tahan. Tahankan anak. Sebab di luar kok ganas. Kawan-kawan ambo baik tujuh, tolong buatkan video anak ambo kau pulang. Hai anakku, kau orang yang beruntung karena orang tuamu menjaga. Orang tua yang baik bukan orang tua yang menyediakan mobil, kamar, AC, TV, handphone, laptop, menjerumuskan anak. Akhirnya anak sibuk dengan game online, tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak sholat, asik menembak musuh yang tak mati-mati. Ustaz Somad, bisa datang ke rumah Pak Ustaz? Ada apa Pak? Merukyah anak saya. Bukan salah jin. Sikit-sikit salah jin, ketek-ketek salah jin. Kata jin, amu tak dong ganggunya. Salah awak, jin juga salah. Kadang-kadang ibu juga tiawak ke jin kok. Anak game online. Siapa membalikan handphone? Awak. Siapa lagi ke kamar gadangnya? Awak yuk. Jangan hagikan layar besar TV awak. Jangan hagikan paket sampai giga awak. Jangan padiakan ini ndak semayang nak mandi awak. Dan inilah karena ini kecanduan dan salah saya. Ustaz Somad salah. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin. Bapak pemimpin, ibu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tidak ada tawar-menawar. Anak mesti masuk pesantren. Sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun. Beko untuk kuliahnya, terserahnya tabang sejauh mata memandang. Ustadz Al-Naf Dinar dari Koto Sani dikirim ke pesantren Serambi Makkah Padang Panjang. 6 tahun. Ambo SD di Sikau Ustadz, kau SD ambo tapi sesudah SD ambo dikirim ke Padang Panjang 6 tahun. Setelah itu kirim ke Mesir sampai tahun. Setelah itu baru sama kami di Pekanbaru. Siapa yang menjamin anak awak? Kalau lah kanai narkoba kau indah ado ampun. Ambo basuh jamaah manangi-nangi. Ustaz tolong anak ambo doakan kanai narkoba Pak Ustaz. Ayo sebentar ya kau doanya. Kau doanya ya catat ya.
Iya Ustaz, kami catat doanya. Ayolah, bentar ya bagi nama doanya. Catat, yo 083 balik 11 ampe 2193. Apa kau Ustaz? Nomor BNN. Badan Narkotika Nasional. Tidak ada jalan lain. Tidak bisa main ruqyah, tidak bisa pakai ayat kursi. Kirim, ujung-ujungnya masuk pesantren juga. Pesantren apa namanya? Pesantren Badan Narkotika Nasional Bandung. Nanti sudah jadi tai ayam. Anak lakanai narkoba, game online, judi online, pinjol. Ibu masih cerita bubu juga. Doakan tiap malam, maulah anak amboko di pesantren. Dan istri bekerja, masing-masing dapat penghasilan. Apakah suami berhak atas sebagian penghasilan dari istri? Bapak kerja, Bapak Karajo gajinya 5 juta. Ibu rupanya Karajojo gajinya sama 5 juta. Apa beda gaji bapak dengan gaji ibu? Di dalam gaji bapak ada 5 nafkah. Nampak tamu nafkah makan. Ibu lah makan. Makan malam tentu alun. Nangka 2 pakaian, ala dibalikannya pakaian. Nangka 3 sampai tinggal. Nangka sampai pendidikan, dikursuskannya tahsin, dikursuskannya fikih. Nangka 5 perhatian. Di dalam pitih bapak ada namanya nafkah. Tapi dalam pitih ibu tidak ada kewajiban apa-apa ke bapak. Jaleh. Tapi ibu bisa bakarajo tu de izin. Jadi sebenarnya tidak ada hak apa-apa bapak terhadap pitih ibu. Murni hanya zakat saja bayar ke Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Solo. Tapi de ibu ko orangnya baik, dikecekkannya pak, iko gajian 5 juta, jangan kali 5 juta kok nyawa mau berikan. Tapi asal jangan macam-macam. Maka suami tidak boleh berzakat ke istri. Iko zakat ambo 2 juta sekaligus belanja kita bulan iko nanti. Tapi ibu bisa berzakat ke bapak. Ibu bisnismen, apa kok fakir miskin. Maka ibu mengeluarkan 2,5%. Misalnya bisnis ibu 1 bulan 1 miliar, berarti zakatnya 25 juta. Ibu imbau. Fakir miskin, kau sebentar. Nah, kau zakatkan. Ya macam-macam ya. Bukalah kitab fikih. Istri bisa berzakat ke suami, tapi suami tak bisa berzakat ke istri. Kenapa? Karena di dalam harta suami ada nafkah, di dalam harta istri tak ada. Tapi istri tetap bicara ngomong sebagai adab. Jadi kalau istri bicara ke suami itu bukan sebagai izin, tapi sebagai adab. Maka suami mesti tahu diri. Ini tinggal ngangguk aja. Dah, iko ambo ingin pai umroh, membawa apa ju ama ambo. Itunya bukan minta izin, itu sebagai adab sana istri solia. Jadi itu sebagai suami tinggal, iyalah. Jaleh, lah. Terakhir Ustaz, bagaimana cara kita menjelaskan tentang bahaya riba dan juga syirik kepada keluarga? Dan kita telah sering berkata kepada keluarga bahwa riba dan syirik itu haram. Dan masih banyak istri yang meminta suaminya untuk riba untuk gaya hidup. Riba ko bahayanya 5. Nampak tamu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang nan makan riba bangkit dari kubur
seperti orang kerasukan setan. Kata orang Jawa kesambet, kata orang Melayu tersapo. Kalau bahasa awaknya bu, kerasukan setan. Gara-gara makan riba. Nah, yang kedua, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tampeknya api neraka jahanam. Awak makan sepiring nasi dari riba, berubah menjadi darah, darahnya jadi daging, dagingnya dibakar api neraka jahanam. Singgah dulu awak ke neraka, dibakar barasia, baru masuk ke surga. Mudah-mudahan awak selamat dari riba. 3, sepiring nasi riba. Ustaz, contohnya jangan nasi tarui. Oke, katupek gulai paku. Dari riba masuk ke mulut, berubah menjadi darah, darahnya masuk ke jantung, sampai di jantung disemburkan, jantung naik ke otak, otak jadi hitam gara-gara darah riba. Ayatnya Bapak Ibu ingat, nasiyatin kazibatin khoti'ah, ubun-ubun pelaku dosa, penjahat, gara-gara anak dikasih makan riba. Sampai berdoa siang malam, Rabbi habli minas sholihin wa qina azabannar. Kata Nabi, doanya tak dikabulkan. Apa sebab doa tak kabul? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, anak-anak yang tak berdosa dikasih makan riba, makan haram. Ana yustajabulah, tak mungkin doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Nah, kelima, kalau awak lalok jam 10 malam, kesiangan sholat subuh, padahal tidak sakit, berarti ada yang masalah dengan makanan awak. Kalau barek tahajud, berarti hukuman dari Allah, tidak menikmati nikmatnya munajat kepada Allah. Azab itu bukan susah, azab itu bukan miskin. Azab adalah tak merasakan nikmatnya sholat sunnah, tak merasakan nikmatnya baca Quran, gara-gara makan haram. Bahaya syirik. 3. Yang pertama, ala adullukum ala akbaril kabair, maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara besar? Syirik. Terjerumus dalam dosa terbesar di antara dosa besar. Yang kedua, la in asrakta la yahbatanna amaduka, salatnya hilang, sedekahnya terbang, hajinya melayang, gara-gara syirik. Keempat, ketiga, tidak ada taubatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sampai syirik, mati, tak sempat bertobat, neraka jahanam. Mudah-mudahan kita semua selamat dari syirik. Itulah tentang pertanyaan terakhir, riba dan syirik. Terima kasih. Mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Akhir majlis, puncak majlis adalah doa. Aminkan doa guru kita semua, Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والعاقبة للمتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموت والجنة بعد الموت والجنة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا لله رب العالمين. Kita ayo makasih. Bahwa nanti malam akan kembali ada kajian bersama Ustadz Abdul Somad di lapangan Merdeka Kota Solo. Kami tunggu kehadiran bapak-bapak dan ibu.
Ustaz.